Belum pernah melihat bertahan hidup di pulau yang begitu menyenangkan. Ketika orang lain masih kelaparan selama 3 hari 9 kali makan, pria ini sudah berada di pulau terpencil yang dia beli sendiri, menikmati berbagai hidangan seafood yang lezat. Bahkan jika bosan, dia bisa berkomunikasi dengan hiu. Dia benar-benar menghibur diri di alam liar. Ini adalah pagi yang indah lagi. Setelah bangun di tempat perlindungan yang dia buat dengan asal-asalan, dia menemukan beberapa air tawar yang bersih dan higienis di sekitarnya. Namun, jumlahnya masih sedikit. Dia harus mencari pohon kelapa yang penuh pengertian dan minum sampai kenyang. Kemudian, dia memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu. Seperti pepatah, gunakan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Jika ada pulau, maka harus makan seafood. Sebuah pisau bekas yang rusak dan sebatang tongkat. Setelah dimodifikasi olehnya, menjadi tombak berkualitas tinggi. Ditambah dengan kemampuannya menahan napas selama 2,5 jam. Menangkap ikan kecil bukanlah masalah bagi dia. Setelah berjuang dengan ikan kerapu selama setengah hari tanpa hasil, dia menemukan ikan bodok ini, yang merasa berhasil menyamar dengan baik. Kecerdasan yang tidak takut ini, membuatnya menjadi hidangan malam ini. Bahkan setelah dimasak di atas panggangan, matanya yang kecil tetap tidak bisa lepas dari kamera. Setelah memanggang ikan hingga garing dan lembut, dia menambahkan kerang yang baru saja dia ambil, sambil memotong kelapa untuk menghilangkan dahaga. Dia dengan mudah menyelesaikan makanan yang biasa-biasa saja ini. Tidak lama kemudian, kerang panggang yang besar ini disajikan. Melihat warna-warni yang garing dan lembut, rasanya benar-benar memuaskan ketika dimakan hanya dengan anugerah alam semata. Kehidupan kecilnya sudah cukup membuat iri. Gigi belakangku hampir saja tergigit. Setelah mengucapkan terima kasih, saatnya mencari sesuatu untuk dilakukan. Toh sekarang di pulau ini, selain makan dan minum, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dengan bosan, dia pergi bermain pasir di pantai. Baru-baru ini, di pulau ini, si kecil menemukan banyak kerikil pedas. Jadi si kecil memutuskan untuk membangun tempat berlindung yang bisa terangkat dari tanah. Dia mencari beberapa papan kayu di pantai, mendirikannya di atas akar pohon yang terangkat. Dengan begitu, tempat berlindung yang terlihat acak-acakan, sebenarnya lebih acak-acakan lagi selesai. Yang utama adalah tempat yang sederhana dan bisa dihuni. Setelah beristirahat sejenak di atasnya, si kecil memutuskan untuk menjelajahi kebun belakangnya. Beberapa hari yang lalu, dia berhasil menangkap banyak kepiting di sini. Tidak tahu bagaimana keberuntungannya hari ini. Baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, seekor kepiting yang terlihat cukup besar muncul di depan matanya. Setelah digali, kepala kepiting ini memang sedikit menakutkan. Satu ekor saja sudah cukup untuk membuat si kecil makan satu kali. Jadi dia segera pulang ke tempat tinggalnya. Setelah kembali ke pantai, dia segera membersihkan kepiting itu, menggali lubang di pantai, menekan sebuah batu besar di atasnya, menikilnya sementara di dalamnya. Lalu dia segera mengumpulkan beberapa batang kayu dan bahan bakar. Sampah laut ini masih ada banyak barang yang bisa digunakan bagi si kecil yang berada di pulau terpencil. Ini semua adalah harta karun. Setelah dia menyalakan api, bos kepiting yang tertekan selama setengah hari itu seolah-olah sudah meninggal sebelumnya. Namun, Xiao Shuai masih menyelamatkannya secara simbolis. Melihat bos kepiting yang merah keungguan, Xiao Shuai memutuskan untuk memberinya sedikit bumbu untuk meningkatkan rasa. Di dalam cekuman batu di pantai ini, selalu ada sedikit garam laut yang terkumpul untuk memberikan rasa dasar pada bos kepiting. Itu adalah pilihan yang tepat. Meskipun kepiting ini terlihat agak lembek, tetapi dari ekspresinya, rasanya seharusnya tidak buruk. Seperti biasa, setelah makan, harus mencari beberapa hiburan. Ternyata menyelam bebas adalah pilihan yang cocok. Baru saja menyelam, dia menemukan seekor ikan kakap yang sangat besar. Sayangnya, dia tidak membawa tombak ikan. Kalau tidak, mungkin dia bisa mendapatkan makanan tengah malam tambahan. Setelah santai sejenak, Xiao Shuai bersiap-siap untuk kembali istirahat sambil membawa tombak ikan. Tapi, dia justru menemukan kejutan di jalan. Dia menemukan sebuah panci aluminium yang dibuang di bawah pohon. Bagi dia, ini sangat berguna. Belakangan ini, dia makan ikan dan kepiting setiap hari. Dia sudah lama ingin mendapatkan sedikit sayuran untuk memperbaiki asupan vitaminnya. Dia segera membuat api dan mengambil sedikit sup sayuran air tawar untuk dirinya sendiri. Dia sudah lama ingin mencicipi ini. Setelah bosan dengan makanan laut yang besar, rasanya bagus untuk mencoba sedikit sayuran liar. Setelah makan malam, dia langsung berbaring di tempat tidur. Hari ini benar-benar penuh dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.